sungguh Engkau mulia. Sempurna perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Engkau Tuhan? Anugerah mulia Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Allah yang maha besar. Sembah Kau Yesus keselamatanku. Sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Anugerah mulialah Tuhanku. Sempurna perbuatan tangan-Mu. Aku atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Engkau Tuhan? Anugerah mulia Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Sungguh luar biasa Engkau ya Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, Allah atas segala, Tuhan atas segala. Haleluya, kami puji Engkau Yesus, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kita patut bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah atas segala Allah. Haleluya, Allah roh atas segala makhluk yang di dunia ini, yang tidak ada tandingannya. Dia lebih besar dari segala-galanya. Roh Kudus yang diletakkan dalam kehidupan kita, dalam hati kita, lebih besar dari segala roh dunia, yaitu setan, roh iblis, roh jahat. Haleluya, haleluya. Engkau lebih besar dari segala-galanya. Kita patut bersyukur. Haleluya, haleluya. Dia yang berkuasa atas surga, atas bumi, atas kehidupan orang percaya. Haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini kita syukuri Tuhan berikan cuaca yang baik. Haleluya. Semalam hujan sampai pagi, namun pada saat ini kita diberi kesempatan lagi untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kita syukuri, kita berterima kasih. Haleluya. Dan kita gunakan kesempatan pada pagi hari ini untuk mengucap syukur, memuji Dia dengan segenap hati jiwa kita, mengucap syukur buat hari yang sudah kita lewati sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali, kemudian kita masuk dalam doa. Haleluya. Kita syukuri kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya Allah, Tuhanku. Sempurna perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Engkau Tuhan? Haleluya, Tuhanku.
selama-lamanya, yang tiada tandingannya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau maha besar, Engkau maha mulia, Engkau maha segala-galanya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sucikan kuduskan kami pada pagi hari ini. Engkau ampuni dosa-dosa kami, kekurangan kesalahan kami. Basuh dengan darah yang kudus. Layakan kami Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan dengan berucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah, kuasa Allah turun di tengah-tengah kami, menjamah kami, melawat kami. Segala pekerjaan iblis dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tolong saudara kami dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan, hendak dengan tangan kasih-Mu, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, untuk bersama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beribadah. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan.
kita mau mengimani firman Tuhan, Tuhan itu pasti selalu mengasihi kita, kasih setia Tuhan itu selalu ada. Mari kita lanjutkan lagu selanjutnya. Sama-sama tepuk tangan lagi ya saudara. Selalu manis, indah menghibur salib, selalu manis. Ayo kita buat Tuhan sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saja, dan Tuhan selalu manis. Ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Kalau belum ada, ya saya mau sedikit kesaksian ya saudara. Kemarin waktu saya menyiapkan lagu untuk pujian, saya itu mikir kok sudah lama saya nggak bersaksi ya, kok saya pikir-pikir apa ya yang bisa disaksikan gitu ya. Terus kayaknya hari-hari ini tuh hidup saya itu ada masalah-masalah gitu ya, dan itu belum selesai semua. Kalau saya kemarin ngomong sama suami, iya ya masalah ini kok ya belum selesai, terus ketambahan masalah ini kok ya belum selesai juga, apa ya yang bisa disaksikan. Saya mikir-mikir, ternyata ada ya saudara-saudara. Kadang kita itu nggak nyadar kalau hal-hal kecil itu ternyata Tuhan itu sudah tolong. Nah, kalau saya mau bersaksi, kalau kira-kira bulan lalu atau beberapa minggu yang lalu gitu ya, saya kan jualan barang-barang mainan dari Jepang impor. Nah itu waktu barangnya datang, orang yang di Jepang itu ternyata nggak ngecek kalau ternyata penjual sellernya dari Jepang itu ngirim barang saya itu kurang. Nah waktu datang saya kaget, waduh ini kok kurang beberapa barang gitu ya. Terus saya tanyakan teman saya yang di Jepang, loh ini kok kurang? Terus dia ngomong, oh iya maaf ini aku nggak ngecek, ternyata kurang. Nah padahal barangnya itu sudah sampai di Jepang itu dari lama, kayak sekitar beberapa mingguan, dan itu sudah nggak ada fitur untuk chat seller, maksudnya fitur untuk komplain ke seller, ini kok barangnya kok kurang, itu sudah nggak bisa. Jadi ya sudah diterima aja, ini saya kurang, saya harus bayar ke pembeli saya yang sudah bayar duluan ke saya. Jadi nggak tambah untung ya, tapi saya harus bayar. Tapi itu sebenarnya nggak saya pikirkan, karena sebenarnya waktu itu nominalnya cuma kecil aja, jadi kayak nggak sampai 100.000. Ya sudahlah, saya pikir ya wes lah gimana lagi gitu ya. Tapi ternyata Tuhan
bisa saya jual dan sudah laku sekarang untuk menutupi kerugian yang sebelumnya gitu ya. Walaupun nominalnya kecil, ternyata Tuhan itu menolong saya itu nggak dibiarkan rugi. Walaupun harusnya waktu itu saya memang bisa kesel sama orang yang di depan, waduh kok gak dicek gitu ya barangnya. Tapi ternyata Tuhan itu menolong ya. Tuhan itu memberkati lewat masalah-masalah kecil. Dan saya percaya walaupun hari ini saya punya masalah yang belum selesai, pasti Tuhan itu akan menolong di waktunya Tuhan. Nanti saya akan bersaksi lagi di tempat ini ya saudara-saudara. Ya mari kita lanjutkan lagu terakhir. Tuhan itu tolong ya di waktunya Tuhan. Walaupun bukan sekarang, pasti Tuhan itu akan menolong. Allah kita itu roh ya, tidak bisa dilihat, tapi dia ada. Amin. Kita semua ya tidak pernah melihat Allah. Minggu lalu kita sudah belajar ya bahwa walaupun kita ini belum pernah melihat Allah secara kasat mata ya, dan itu tidak mungkin ya, tetapi lewat firman Allah ya, firman itu Allah, Allah itu roh, kita bisa melihat Allah lewat firman-Nya ya. Jadi kalau kita baca firman Allah ya, itu kita harus bisa memfokuskan bahwa kita ini sedang ya melihat Allah ya, membaca firman-Nya, melihat karyanya ya. Lalu Tuhan bilang langit ya, terciptalah langit, terciptalah bumi ya. Itu kita bisa melihat karyanya, keajaibannya, kebesarannya, dan kita bisa melihat bahwa itu yang mengerjakan Allah ya. Haleluya. Kalau kita mungkin kurang percaya ya, kita berdoa, Tuhan beri aku keyakinan percaya bahwa Engkau yang membuat ini semua
Kami melihat karyamu, kami melihat Engkau. Haleluya. Seringkali orang bilang kalau mau lihat orang tuanya itu, lihat siapa? Lihat anaknya. Nah ini mirip. Anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Ya. Anaknya rambutnya keriting, biasanya anaknya keluar yang keriting. Anak itu mirip, biasanya mirip ibu bapaknya. Kok rupanya persis ya sama ibunya, sama bapaknya. Nah, kalau si JDW, anak sopo ya. Jadi satu pertanyaan. Nah, kita sudah melihat karya Tuhan yang begitu besar. Kita bisa melihat ini pekerjaan Allah. Kalau kita punya pikiran seperti itu, bisa mikir seperti itu, saudara, itu karunia Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Sebab banyak orang bilang, mana Allah itu gak ada. Apa Allah itu? Ya. Waktu Firaun ya, dimintai Musa, lepaskan bangsaku untuk beribadah kepada Allah. Raja Firaun itu orang kafir, menyembah berhala. Dia bilang, siapa Allah itu, aku gak kenal. Padahal nafasnya Firaun ini di dalam tangan Tuhan. Dia punya kerajaan itu dari Tuhan. Sampai ditunjukkan mujizat yang luar biasa, tetap tidak bisa percaya. Siapa Allah itu? Jadi saudaraku, kalau saudara saya bisa percaya Allah itu roh, itu satu berkat yang luar biasa. Kita bersyukur, berterima kasih ya, sebab Allah itu Allah dari roh segala makhluk. Ya, seluruh makhluk yang ada di bumi ini ya, itu sumbernya dari Allah. Kalau tidak Allah tidak memberi nafas ya, nafas Allah, roh Allah, manusia tidak bisa hidup. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Kita bersyukur ya memiliki Allah. Allah itu roh. Haleluya. Dan haleluya, Allah itu walaupun tidak kelihatan, dia mau tinggal, dia tinggal di dalam hati orang percaya. Haleluya. Kita yang percaya Yesus ya, dimeterai Roh Kudus ya, itu berarti kita ya, ada roh Allah di dalam diri kita. Dan roh Allah yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari roh-roh dunia ini ya. Roh Allah yang di dalam diri kita itu bisa mengalahkan ya, gangguan-gangguan dari roh dunia ini ya. Roh setan, roh iblis, roh jahat di udara, macam-macam ya. Itu kita itu tidak bisa melihat, juga tidak bisa melihat apa ini iblis ya. Tapi iblis juga bisa melihat kita. Dikatakan iblis itu keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya, diluluhnya. Kita tidak kelihatan kalau iblis itu ya, sedang mengintai kita. Sebab itu mengapa orang percaya itu harus terus berdoa ya, penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, terus kontak sama Tuhan. Sebab yang namanya iblis itu terus cari kesempatan ya, mengganggu kita, mengadu domba kita ya, memanahkan api di pikiran kita sehingga timbul kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan ya, macam-macam. Iblis itu berusaha menjatuhkan kita, berusaha menguasai manusia ini. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau dia mau tinggal di dalam hati orang percaya.
Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Dia mau tinggal dalam kehidupan kita. Tentunya ya, kita harus hidup dalam kebenaran ya. Haleluya. Haleluya. Roh Allah itu roh Yesus ya, itu Roh Kudus. Haleluya. Orang dunia kalau melihat pengajaran Yesus itu bingung ya. Allah di wong Kristen itu kok telu ya, 3. Ya ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Padahal ketiganya itu satu ya. Ini memang tidak sulit untuk dicerna dengan pikiran ya. Tapi firman Allah menjelaskan ya, bahwa Yesus Allah kita itu ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu 3 di dalam satu. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8 nanti sudah bisa baca di rumah ya. Haleluya. Dia 3 tetapi 1 ya. Waktu Yesus belum turun ke dunia, Roh Kudus belum dicurahkan, ketiganya itu satu di sorga ya. Kemudian Allah melihat dunia ini kok enggak karu-karuan ya, kok banyak dosanya, bagaimana menyelamatkannya? Dia kirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus turun ke dunia ya. Ya. Allah menjelma menjadi manusia. Allah, Yesus ya, itu bukan 2 atau 3 tapi 1. Mereka menjelma menjadi manusia supaya orang bisa melihat Yesus. Bahkan Yesus ditugasi untuk menyelamatkan manusia, lahir, menderita sengsara, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Setelah itu dia hidup kembali dan dia naik ke sorga, kembali kepada Bapa, tinggal bersama Bapa, dan dia kirimkan Roh Kudusnya. Itu pribadi yang ketiga, Roh Kudus turun untuk apa? Menyertai saudara dan saya sekarang ini, bahkan sampai seterusnya selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itulah Allah ya. Allah itu Roh. Nah, saudaraku, kita belajar menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran ya. Ada banyak ayatnya yang tidak sempat kita baca ya. Haleluya. Allah itu yang memberi nafas hidup manusia. Allah itu mengatasi segala Allah-Allah di dunia ini. Artinya mengatasi segala berhala-berhala yang bukan Allah ya, tapi diakui Allah oleh manusia. Ya dia mengatasi, dia lebih besar. Ya, kita sering nyanyi apa? Dia terlebih besar, dia terlebih besar. Sebab itu kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya, kita tidak perlu takut. Memang gangguan ada, iblis itu mengintai, berusaha mengganggu, mencuri kedamaian kita, mengacaukan pikiran kita supaya timbul khawatir, takut, supaya timbul ya saling pembenci, saling memusuhi. Ya. Tapi kita punya roh yang lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Roh Allah yang di dalam kita itu lebih besar. Sebab itu kita nyanyikan dia terlebih besar. Haleluya. Allah itu roh. Puji nama Tuhan ya. Dan dia juga sebagai roh penolong, roh penghibur ya, yang mengajar, mengingatkan kita semua. Haleluya. Haleluya, supaya kita terus ingat Tuhan. Dalam masalah persoalan apapun kita ditolong Tuhan. Dalam susah dihibur Tuhan ya. Kalau kita tidak mengerti ya, dididik, diajar sama Roh Kudus. Haleluya. Kalau lupa apa ya,
kita lupa firman-Nya, kita lupa akan janjinya, Roh Kudus mengingatkan kembali. Haleluya. Roh penolong itu luar biasa. Itu Allah sendiri yang bekerja. Ya. Tadi kita sudah nyanyi ya, bahwa Allah itu bekerja sempurna dengan caranya yang ajaib. Ya. Tadi lewat kesaksian juga kita sudah dengar ya. Namanya orang itu bisa lalai, ya, bisa menimbulkan masalah, ya. Ada kekeliruan, ada kesalahan dan macam-macam, Tuhan bisa tolong. Haleluya, haleluya. Waktu umat Israel ya itu berperang nyewa orang bangsa lain, ya, dan nyewa orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Kemudian seorang nabi berbicara kepada dia, kamu jangan nyewa orang itu tidak disertai Tuhan, nanti kamu tambah kalah. Lu kadung tak bayar itu nyewa, tidak apa-apa, suruh pulang aja. Nah, duitnya kan hilang, tidak apa-apa, nanti Tuhan bisa ganti. Wah, luar biasa, saudara. Roh Kudus beritahu, walaupun sempat keliru, mungkin dia tidak tanya Tuhan, ya. Dia sewa orang untuk perang. Dan Nabi ini bilang, kembalikan, sudah orangnya suruh kembali. Uangnya hilang tidak apa-apa, nanti Tuhan akan ganti lebih lagi. Haleluya. Itu cara Tuhan kita yang seringkali kita tidak mengerti. Kita pikir sudah benar, ya, tapi itu salah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan baik, masih mau menolong. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur pun kita punya Roh Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan baiknya apa, saudaraku? Tuhan itu sungguh amat baik. Orang yang belum kenal Yesus, ya, orang kafir yang belum percaya Yesus, tapi kalau dia itu sungguh-sungguh menyembah Allah, percaya kepada Allah, Allah itu roh, tapi dia belum tahu kalau harus percaya sama Yesus juga, tapi dia terus menyembah Allah, dia berbuat baik, berbuat benar, nuruti firman Allah, ya. Waktu itu belum kenal Yesus, tanpa Yesus dia kerjakan sungguh-sungguh. Allah melihat juga, Allah itu baik, orang ini sungguh-sungguh nyari aku, ya, tapi dia tidak tahu jalannya, ya. Tuhan bisa kirim malaikatnya, ya. Itu terjadi dalam Kisah Rasul pasal 10 tentang Kornelius. Kornelius ini orang perwira, ya, pangkat, suka menyembah Allah, ya, cari Allah, hidupnya baik, hidupnya benar, suka mempersembahkan korban untuk rumah Allah, membangun bait Allah untuk umatnya, ya. Sungguh-sungguh cari Tuhan, walaupun dia belum tahu Yesus. Padahal Tuhan mengajarkan, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga, kepada Yesus. Kenapa kok harus dua? Ya, Yesus itu putra Allah, utusan Allah yang harus dipercayai. Dia juru selamat dunia, itu harus dipercayai juga, ya. Akhirnya bagaimana? Malaikat datang kepada Kornelius, ya. Kemudian Kornelius diberitahu, kamu cari orang yang namanya Petrus, ya. Cari, tunjukkan tempatnya, cari ketemu. Petrus datang, diberitakan tentang Yesus. Kornelius percaya, seisi keluarganya diselamatkan. Ya, jadi Tuhan itu baik sekali, ya. Pokoknya orang itu mau sungguh-sungguh cari Yesus, cari Allah, akhirnya nanti ketemu Yesus. Ya, saudara baca sendiri di dalam Kisah Rasul pasal 10. Jadi kalau mungkin saudara masih punya keluarga, ya, yang belum percaya Yesus,
Memang bisa percaya itu kasih karunia. Saudara ngomong sampai berapa ratus ribu kali, ya, kalau Tuhan belum buka hatinya, tidak bisa. Ya, sebab itu kita pohonkan, kita sudah saksikan, kita berikan kesaksian, contoh yang baik. Ya. Selanjutnya doa, mintakan belas kasihan kemurahan Tuhan, supaya roh Allah yang hidup itu membuka hatinya, pikirannya, sehingga dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, haleluya. So, manusia terbatas, bagi Tuhan tidak terbatas. Nanti tinggal tunggu waktunya, cepat atau lambat nanti urusannya Tuhan. Yang penting kita harus saksikan, kita doakan terus, ya, haleluya. Sebab firman Allah mengatakan, ya, daging itu sama sekali tidak berguna. Ya. Jadi Kornelius itu bisa ketemu Yesus, ya. Itu karena kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan Tuhan juga melihat kesungguhan daripada Kornelius, ibadah sungguh-sungguh kepada Allah. Akhirnya ketemu Yesus, ya, lewat Petrus dan seterusnya. Jadi suatu daging ini, ya, daging ini dikatakan sama sekali tidak berguna. Yohanes 6 ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ya, lanjut. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Perkataan Allah, firman Allah itu roh dan hidup. Ya, firman Allah ini, ya, kalau kita percayai, hidup. Artinya apa? Kita percaya apa yang kita percaya itu bisa jadi. Tuhan, aku percaya Engkau bisa menyembuhkan aku. Sembuh sesuai dengan imanmu, ya. Aku percaya Tuhan pasti bukakan jalan, ya, walaupun kita tidak tahu waktunya kapan, tapi kita tetap percaya Tuhan juga buka jalan. Memang waktunya itu kita tidak bisa menentukan, ya. Kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang bisa lambat, ya. Haleluya. Kalau kita kurang sabar, kita minta roh kesabaran. Tuhan, berikan aku kesabaran, kekuatan iman, tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan. Haleluya. Itu kita bisa minta. Nanti Roh Kudus, Roh Penolong itu menguatkan kita. Ya, namanya manusia itu, ya, punya kelemahan dan manusia terbatas. Kadang-kadang sudah lemah menghadapi masalah, persoalan. Aduh Tuhan, tidak kuat. Ya, siapa di sini yang kuat menghadapi masalah? Ya, menghadapi pencobaan ini, tidak ada yang kuat. Ya, bisa lemah, bisa putus asa. Ya, kita melihat banyak contoh dalam Alkitab, para nabi-nabi, ya, itu bisa lemah. Ya, menghadapi masalah, persoalan bisa lemah, bisa putus asa. Ya. Nabi Elia, Paulus, ya, itu orang-orang yang dipakai Allah luar biasa. Supaya apa? Tuhan hadapkan seperti itu, supaya mereka hanya berharap sama Tuhan. Ya. Istilahnya manusia ini kapok. Aduh Tuhan, gak kuat, sudah gak bisa. Aku serahkan sama Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Haleluya, Engkau yang bekerja. Ya. Supaya manusia itu cari ketemu Allah yang hidup. Nanti di situ Tuhan berikan pertolongan, itu jadi pegangan, jadi kekuatan, ya, untuk seumur hidupnya. Sebab masalah itu bergulir, artinya dulu pernah terjadi, akan terjadi lagi. Ya. Untuk apa? Mengingatkan kita lagi. Orang dunia bilang apa, hidup ini seperti roda berjalan. Ya. Yang namanya tempat angin itu, pentil itu bisa di atas, kadang-kadang bisa di bawah, naik ke atas lagi, berputar. Ya.
Saat kita dulu pernah ditolong, kemudian lewat puluhan tahun mungkin ada masalah lagi, ada persoalan lagi. Nanti Roh Kudus ingatkan, dulu kan Tuhan bisa tolong kamu. Masalah yang begitu besar, begitu berat, Tuhan kan bisa tolong kamu. Roh Kudus mengingatkan. Oh iya Tuhan. Nah di situ nanti apa? Kita kuat lagi. Iya Tuhan. Menimbulkan iman percaya. Aku percaya Tuhan. Ya, haleluya. Jadi daging sama sekali tidak berguna. Dan daging itu tidak bisa berkenan. Ya, lanjut. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya. Haleluya. Jadi manusia ini mau tidak mau, saudaraku ya, hidup di dalam Roh. Ya. Tidak pakai kekuatan kita. Ya, daging itu berbicara cara hidup yang lama. Daging itu berbicara kekuatan kita, pikiran kita, kehendak kita. Ya. Itu tidak bisa memperkenan hati Tuhan. Ya. Kita belajar sabar dengan kekuatan kita. Ya. Sabar. Ya. Itu tidak nututi istilahnya. Sabarin entek berdos. Kayak mercon itu saja. Mercon itu kan ada sumbu yang panjang, sumbu yang pendek. Kalau sumbunya panjang, bledosnya lama. Ya. Kalau sumbunya pendek 1 cm, ya. Ini yang laki-laki itu kan suka main mercon ya, Sam. Ya. Kalau sudah jagoan itu ya, walaupun 1 cm ditumbuk sama apa itu, nyamuk ya, wush, langsung cepat. Yang bodoh telat oleh muncul 1 cm, sedua tangannya berdos juga. Ini sumbu panjang, sumbu pendek. Ini tidak nututi selalu. Dengan daging kita mau sabar itu habis. Mau lemah lembut itu bisa cepat habis. Tapi kalau sabarnya Kristus, lemah lembutnya Kristus, itu panjang. Ya. Tuhan bilang apa? Tuhan, Petrus tanya, Tuhan aku ini harus ngampuni berapa kali? 5 kali tidak cukup. Tuhan bilang apa? 70 kali 7 kali. Kalinya tidak diisi berapa? 70 kali 7 berapa? 490 kali tidak diisi. Artinya apa? Sak dowo-dowo ini. Bagaimana? Saudara sudah punya stok mengampuni sak dowo-dowo ini, sak entek napasnya. Nah ini harus kita punya. Jam pengolahan itu, ya tadi seperti kesaksian, masa ini belum selesai muncul satu, ini belum selesai muncul lagi. Ya. Hidup ini full dengan masalah, kebutuhan. Ya, kadang-kadang kebutuhan seminggu sudah dicukupi, tahu-tahu ini keluputan, itu kurang, belum beli. Nah, kebutuhan muncul terus. Semua lampu nyala, tahu-tahu mati. Apa enggak duit mana? Enak-enak semua berjalan lancar, tahu-tahu sayurnya mogok. Loh, ini tidak diduga-duga, ini muncul terus. Itu masalah seperti itu. Pengampunan juga demikian. Orang berbuat salah itu wah, 1 hari berapa kali. Ya. Orang suruh ngampuni balik-balik apa? Blenger. Dulu puancet aja. Bosan. Haleluya. Tapi Tuhan terus ingatkan 70 kali 7 kali. Jadi firman Allah ini perlu diingat. Mengapa disuruh baca dan dia baca supaya eling. Semua ayat firman Allah yang diperintahkan kita untuk membaca itu ada fungsinya. Akan masalah yang kita hadapi nanti akan dapat jawaban dari
Firman Allah yang kita baca, yang kita ingat, yang kita taruh dalam hati. Haleluya. Jadi suatu daging, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan. Tidak bisa memperkenan Tuhan. Bisa mungkin sementara, ya, tidak pakai lama sudah bertindak maunya sendiri, dengan usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, ya gagal. Ya. Sebab itu Tuhan ingin anak-anak Tuhan ini jadi penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Penyembah benar, penyembah. Semua orang Kristen diajar nyembah Tuhan. Tapi kalau ya itu tadi tidak benar, ya, hidupnya tidak benar, penyembahnya ya tidak ada artinya. Ya, jadi bukan asal nyembah. Oh, bisa merem, bisa komat kamit, ngomong ini ngomong itu, ya, bisa angkat tangan, mungkin bisa berlutut. Tapi kalau tidak benar, percuma. Ya, ini kita terus diajak Tuhan hidup dalam kebenaran. Penyembah yang benar, yaitu yang hidupnya dicocokkan dengan firman Allah. Kebenaran itu apa? Firman Allah. Yohanes 17 ayat 17. Ya, kita bawa hidup kita ini, kita arahkan terus untuk belajar hidup benar. Ya, belajar hidup benar. Memang hidup benar itu tidak sekaligus jadi, ya, tidak otomatis. Itu belajar berulang-ulang. Kita lihat orang waktu yang pertama kali bikin lampu, itu siapa namanya ya? Mungkin sudah ingat. Bikin lampu pertama kali bikin lampu. Itu lampu itu meledosnya tidak lek dihitung. Coplak meledos, coplak meledos, coplak meledos. Sampai akhirnya bisa jadi. Kita yang tinggal nikmati, tinggal beli, bayar, pasang lampu nyala. Saya bikin pertama kali. Sampai rasa-rasanya waduh, gak iso. Tapi Tuhan tolong. Jadi segala sesuatu yang kita lihat, kita miliki, perkara barang-barang dunia dan sebagainya, itu satu proses yang cukup panjang, ya, yang juga membutuhkan banyak dana. Sudah lihat ya, semua apa yang sudah lihat, pasangin, tinggal beli mungkin 200.000. Coba gawe dhewe sampai bungkuk gak jadi. Modalnya berapa? Ya toh? Kadang-kadang saya dimarahi sama istri saya. Beli masakannya kurang enak. Masak kok anyep gini. Wis gak usah rewel, masak itu angel. Ya ibu-ibu, masak itu angel. Suami yang cerewet gak gelem makan tuku, jangan entek duitmu. Ya, kurang asin, kurang kecut, kurang asam, kurang pedes. Ya. Jadi kalau kita memang melihat orang beli masakan larang tapi dimakan enak, gawe dhewe lek dadi sedino. Ya toh? Bisa? Belum tentu bisa. Memang harus dibayar mahal. Tapi sudah kebiasaan buruk dari kecil, ya tuh tidak dididik, tidak mau nerima makanan yang biasa-biasa, rewel, kurang ini kurang itu sampai tua ini seperti itu. Ya, saya kalau kumpul sama istri saya, kalau anak cilik itu disuntik terus kuping, terus sampai abang kabeh, rewel, ya. Kalau istri saya itu ya karena dulu dididik ya tidak tahu gimana cara aja didik ya, iso nrimo enak gak enak ngomong enak, sudah bisa ngomong
Ayo coba kumpul Bu Hendri, jam makan bareng gitu. Coba dikasih makan yang nggak enak, nyelatuk enggak, ya, ngomel apa enggak? Kalau sama Bu Hendri makan kan, kepedesan sampai pedesnya dintek loh. Saudara kalau kepedesan bagaimana? Ngomel enggak? Itu, ini kita mau dikasih racun kah ini? Mau dibikin mati kah? Istri saya dimakan. Perkara istilahnya kasarnya apa bisa bicara mencret urusan bumi. Memang istri saya ini CJDW ya. Seringkali saya saksi ada persekutuan kasih makan makanannya mambu, agak mambu, dinten Tuhan tolong dia. Kalau saya tidak berani, ya. Lain memang lain bilang dia. Ya, dia punya anugerah lebih. Haleluya. Ya. Nah, penyembah benar kita belajar hidup sampai kapan? Apa sampai kalau 70 ke atas bisa benar? Belum tentu. Sampai mati kadang-kadang belum benar. Ya, jadi kalau yang satu salah, yang satu benar, yang benar ini harus punya stok banyak memaafkan. Dari cilik sampai tua sampai gede sampai mau mati gak berubah. Siapa yang bisa? Ya. Siapa yang tidak mau hidup benar? Siapa yang tidak mau hidup baik? Kebanyakan orang mau tidak hidup benar? Mau belajar benar, ya, belajar baik, belajar sabar, belajar mengasihi, belajar memberi. Semua pengen. Orang kalau bisa memberi itu ya ada kebanggaan tersendiri. Oh puji Tuhan, aku keadaannya seperti ini, aku masih bisa memberi. Aku keadaan seperti ini, aku bisa menolong. Itu ada satu sukacita tersendiri. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Kalau ada orang sakit, orang menderita, kita bisa turut berpartisipasi, ya, ikut merasakan. Aduh, kemudian kita bisa bersyukur, terima kasih Tuhan, aku diberi kesehatan, aku diberi lebih dari orang itu, ya. Aku bisa mendoakan orang itu. Ada pepatah dunia mengatakan lebih baik mendoakan daripada didoakan. Siapa yang mau terus menerus didoakan? Masalahnya sakit, didoakan terus. Tapi kalau kita mendoakan, berarti apa? Sepertinya kita tidak punya masalah. Ya. Ayo kita doa dong. Memang firman mengatakan apa? Yang kuat harus menanggung yang lemah. Kayak istri saya ini banyak berat, harus mendoakan saya. Ya, sebab ya itu tadi sebab ya dari kecilnya didikannya beda. Istilahnya saya itu anak jalanan, anak uraan, dia anak lojian. Ngerti loji sih? Omah sing gede, sing apik, sing tenang, ayem, diatur gini-gini. Ya, sekolah yang rajin. Kalau saya itu ya gak belajar, gak diurus, mainan terus. Ayo, belajar. Gak moro ya, gak direken 1 kali 2 kali toh. Tapi istri saya, orang tua bilang, kamu nggak usah utak-utik macam-macam, nggak usah ribut macam-macam, belajar tok. Ya, balik lagi orang bisa istilahnya jekuter belajar terus itu dari mana? Kasih karunia, balik lagi dari Tuhan. Ya. Haleluya. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan memberi karunia kan sama. Karunia, firman Allah bilang beda-beda. Ya, ada disebut 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ada yang punya karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia apa? Ya. Ya bersyukur yang dapat 5 karunia, 9 karunia. Bersyukur Tuhan beri banyak.
ya, beri banyak, tanggung jawabnya juga banyak, ya. Haleluya. Jadi selalu mari, ya, kita mau menyembah, ya, dalam roh, ya. Penyembah yang benar, itu nanti bisa menyembah dalam roh. Artinya apa? Dengan hidup yang benar itu terus naik, terus meningkat, ya, sampai nanti dari halaman naik ke ruang kudus. Itu penyembah yang lahir baru dari roh, baru bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. So, di halaman itu daging, ya, ini ada gambar kemah suci. Di halaman itu daging itu tidak bisa berkenan. Sebentar nyembah, sebentar murtad mundur, ya. Orang bilang apa itu jadi ibadahnya ibadah tomat. Minggu tobat, Senin apa? Ngomong dulu itu. Ya itu kan fakta ya, seringkali seperti itu. Minggu wah tobat kayak malaikat. Nyanyi menyembah. Apakah itu dalam roh dan kebenaran? Masing-masing yang tahu dan Tuhan yang tahu. Semua diajak, ayo menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi yang tahu persis, betul-betul murni untuk Tuhan, tidak campur dunia, tidak campur setan. Yang tahu siapa? Orang itu sendiri dengan Tuhan. Ya, mungkin keluarga juga bisa tahu, keluarga dekat. Ya, Tuhan itu minta yang murni, lahir dari roh. Jadi itu permulaannya karena kita sudah percaya dapat Roh Kudus. Itu Roh Kudus itu memimpin saudara saya. Hidup benar. Sampai seperti Kornelius, sampai pada saatnya ketemu Yesus secara pribadi. Lahir dari Allah. Allah itu roh. Nah, di sini mulai Kornelius itu, ya, betul-betul ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran. Nanti kalau kita lihat Kornelius itu benar dulu hidupnya, baru ketemu Yesus, lahir dari roh, dari Allah. Ya, memang itu tidak masalah, ya. Sepertinya kok dibolak-balik. Itu Rasul Paulus itu, Saulus itu namanya, sebelum percaya Yesus, ya, dia lahir baru dulu. Di tengah jalan waktu sinar datang, ya, dia ketemu Allah. Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Waktu itu dia belum percaya, tapi ketemu Allah dulu, lahir baru dulu. Setelah itu Paulus dibaptis, dipenuhi Roh Kudus dan terusnya. Jadi masalah dibolak-balik itu urusannya Allah. Manusia seringkali matoki, ya, harus gini. Tapi Tuhan mau punya cara yang luar biasa, ya, dan Tuhan itu sudah sempurna, ya, sempurna. Lain dengan manusia yang bikin aturan, bikin cara. Haleluya. Jadi mari saudaraku, ya, kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Cocok firman Allah. Yang terakhir yaitu menerima kuasa. Jadi ini bonusnya, ya. Kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita akan diberi kuasa. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Sebelumnya tadi, ya, saudara, ya, penyembah yang benar itu benar-benar merdeka, ya. Sebelumnya ini tolong, ya, benar-benar merdeka. Yesus itu yang memerdekakan kita, benar-benar merdeka. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa betul-betul benar-benar merdeka? Artinya merdeka dari segala macam rasa takut, khawatir, ya, kesombongan, kebencian, iri hati, ya, yang jelek-jelek itu betul-betul bebas. Haleluya.